kami yang percaya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita di LICC Youth. Ibadah kita yang ketiga. Sungguh senang bertemu dengan generasi muda. Hari ini kita diberkati dengan firman Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Saudara ya, Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Merdeka. Masih terjajah kayaknya. Kalau saudara belum bisa bilang semangat merdekanya, masih ada penjajahan di dalam hidupmu. Merdeka. Coba yang di atas. Merdeka. Wow, luar biasa. Tuhan berkati kita semuanya. Mari sama-sama kita belajar firman Allah dengan tema menjadi berkat bagi sesama. Katakan saya menjadi berkat bagi sesama. 1, 2 ya. Saya menjadi berkat bagi sesama. Saudara, dimanapun engkau berada, orang akan senang karena kau jadi berkat. Engkau menjadi history maker, bukan trouble maker. History maker menjadi pembuat sejarah, bukan pembuat persoalan, bukan membuat permasalahan. Tetapi di mana engkau ada, di situ ada solusi. You are solver man. Engkau adalah menjadi pembawa solusi. Ketika orang bertemu di grupmu, di grup kampus, dimanapun orang menjumpaimu, orang akan so blessed with you. Orang merasa diberkati. Setiap ketemu dengan engkau, orang akan berkata, saya sangat diberkati. Oleh karena itu jadilah berkat bagi sesama. Ini yang diinginkan Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai kepada ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ternyata di ayat 16 perbuatan baik kita perlu dilihat orang supaya mempermuliakan Bapa di sorga. Saudara yang saya kasihi, kalau kita lihat pada ayat 10 dan 12 saya bacakan sebelumnya, itu dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu dipitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, di ayat 10 sampai 12, khotbah pertama Yesus di bukit adalah khotbah berbahagia. Bahkan di masa sulit, di masa kita dipitnah, di masa kita menderita, di masa kita mengalami banyak aniaya, ayat ini firman Tuhan, khotbah Yesus berkata, kita menjadi berkat. Kita menjadi berbahagia. Saudaraku, berbahagia di situ dalam bahasa Yunani makarios. Makarios itu artinya berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang dianiaya artinya diberkatilah orang yang dianiaya. Oleh karena Tuhan, oleh karena kebenaran. Artinya di tengah-tengah masa-masa engkau mengalami tekanan, di masa-masa engkau mengalami banyak penderitaan, tetap engkau menjadi berkat bagi orang lain. Karena terlalu banyak orang di masa putus cinta, di masa tertolak, di masa dia merasa tidak berharga, dia akhirnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Tentunya saudara setuju bahwa setiap kita punya persoalan, setiap kita punya tantangan hidup. Tetapi Tuhan mau di tengah-tengah persoalanmu, di tengah-tengah penderitaanmu, tetap mentalmu menjadi berkat bagi orang lain.
Contoh, bukan saat saya punya banyak uang, saya akan jadi berkat bagi orang lain. Jangan berpikir jadi berkat bagi orang lain, wah ambil uang, kemudian kita traktir semua orang yang teman-teman kita. Sampai uang kuliah mungkin dipakai. Mungkin kita berpikir, wah jadi berkat itu seputar masalah uang, ngasih uang sama orang lain. Saudara senyum aja pun jadi berkat bagi orang lain. Gratis loh senyum. Saudara suka nggak jumpa orang senyum? Saudara suka nggak jumpa orang yang kalau ketemu sukacita? Saudara pertama jumpa orang pasti lihat wajah. Yang orang lihat apakah engkau sukacita atau menyeramkan. Kalau orang melihat wajahmu aja pertama sekali menyeramkan. Orang udah bukan lagi feel good. Ya, udah merasa tidak enak, nggak nyaman. Oleh karena itu senyum aja, sukacita aja jadi berkat. Coba senyum dulu kiri kanan, bisakah engkau berikan senyum yang terbaik kiri kanan? Kayaknya wajah-wajah terjajah ya, 77 tahun Indonesia merdeka. Saudara senyum aja jadi berkat. Saudara pernahkah saudara pergi ke satu restoran, mungkin beli bakso, tapi tukang baksonya dengan senyum, dengan sukacita. Saudara bilang, waduh, pandangan pertama sudah menggoda, rasa bakso menentukan. Betul nggak saudara? Kedua, harga baksonya juga menentukan. Tapi paling tidak orang melihat wajahmu senyum. Percaya kalau engkau rajin senyum, wanita-wanita kau cepat laku. Amin. Yang jomblo, amin. Yang belum ada nembak, kepingin ditembak, senyum dong. Kalau engkau nggak mau senyum, asal laki-laki lihat engkau wajah-wajah kimia, fisika. Nah saudara, udahlah dia sendiri udah menderita akibat kimia dan fisika di kampusnya. Please lihat wajahmu, ada kesejukan. Haleluya. Amin. Saya pikir salah satu yang penting adalah dari caramu orang akan melihat engkau adalah anak-anak Tuhan yang membawa pengaruh. Sukacita itu pengaruh. Percaya nggak saudara, tertawa itu pengaruh. Satu orang pernah nggak lihat temanmu tertawa? Kita nggak tahu entah apa ketawanya. Ikut ketawa kita lihat dia. Apa ketawanya sih? Iya. Yang lain jadi ketawa. Akibat yang lain juga ikut tawa. Kenapa? Ketawa itu pengaruh. Dan mengantuk itu juga pengaruh. Jadi kalau kau duduk dengan orang yang ngantuk sebelahmu, berjaga-jagalah. Karena pencobaan itu sudah dekat samamu. Pernah lihat satu baris kursi tidur semua? Saya pernah lihat di sana sudah mulai ngantuk, maka satu baris itu saya lihat udah mulai begini. Pengaruh, sangat ditentukan, posisi menentukan ujian. Oh iya, yang suka nyontek gini-gini, iya. Oleh karena itu hidup ini bicara pengaruh. Tapi Tuhan katakan kepada kita di masa kesulitan pun engkau adalah menjadi pengaruh. Engkau membawa pengaruh yang baik kepada orang di sekitarmu. Kita akan belajar bagaimanakah kita membawa pengaruh yang baik. Bagaimanakah kita hidup menjadi pengaruh yang baik kepada orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Yang pertama adalah hidup sebagai garam dunia. Katakan saya garam dunia. Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ingat ada kata kamu adalah garam dunia. Di sini enggak disebut Yesus adalah garam dunia. Saya adalah objeknya garam dunia. Sejak saudara menerima Tuhan Yesus, maka engkau diberikan Tuhan identitas garam dunia. Saudara diberi identitas terang dunia. Saudara bicara garam dan terang dunia, ini bicara pengaruh, bicara masalah rasa. Maka sejak saya terima Yesus, saya punya identitas garam dunia. Artinya dimanapun saya berada punya rasa.
Orang bisa merasakan hidup saya dimanapun saya berada. Hidup ini bicara rasa. Makanya kadang-kadang saudara pergi ke restoran yang mahal gara-gara rasa. Rasa membuat kadang-kadang jadi mahal makanan itu. Hidupmu sangat berharga di mata Tuhan. Saya tidak tahu sebagaimana hidupmu saat ini. Tetapi kalau engkau sudah terima Yesus, percayailah dirimu adalah terang dunia, garam dunia. Itu adalah your identity. Itu adalah identitasmu. Saya adalah garam dunia. Garam itu kalau kita lihat memberi rasa. Kedua, mengawetkan makanan. Makanya makanan itu diawetkan oleh garam. Kemudian membunuh kuman, menunda pembusukan, itu garam. Nah, garam di masa Yesus dengan garam yang sekarang beda. Garam di masa Yesus itu simple, murni, sehingga bisa mengalami tawar. Dan kalau sudah tawar itu dibuang. Garam sekarang ini pengawet, banyak unsur-unsur lain. Makanya garam itu jadi payah dia tawar yang sekarang ini. Garam masa Yesus beda, nggak ada zat-zat kimia lain, nggak ada unsur-unsur yang lain. Sehingga garam pada masa Yesus itu mudah tawar, bisa tawar. Dan kalau sudah tawar pasti akan dibuang. Saudara juga kalau masak mungkin di tempat kos pasti butuh garam. Saya sendiri pernah masak telur dadar, saya lagi berpikir lupa masukkan garam. Lagi makan, nggak enak, kurang enak. Ku ganti kecap asin, nggak enak juga. Ternyata garam itu punya rasa yang berpengaruh sama kita. Tapi saudara juga saya minta jangan terlalu banyak makan garam. Karena kalau banyak makan garam, saudara menjadi gudang garam. Ingat kita garam dunia, bukan gudang garam. Kalau engkau gudang garam, maka saudara darah tinggi. Sikit-sikit mudah marah. Darting. Atau bisa asin bisa menimbulkan batu di saluran kemih. Jadi nggak bagus banyak kali garam. Makanya di Singapura, di Korea itu sedikit garam kalau makan. Sedikit gula. Sehingga usia mereka lebih awet. Kalau kita nggak kurang asin. Udah itu kurang manis. Udah pakai cappuccino, tambah lagi susu kental, tambah lagi gula 2 sendok. Katanya minum kopi, padahal minum gula. Teman saya orang Korea pendeta di rumah saya, minum dulu kopi kami ini. Tesnya, mana kopi ini? Gula. Kopi ini, yang ini punya kami Korea, asli. Minum, gak ada rasa gulanya. Mereka sehat. Oleh karena itu kurangi makan garam. Secukupnya aja. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak saudara mulai menyadari bahwa saudara adalah garam dunia. Saudara adalah orang yang punya rasa. Dimanapun engkau berada, engkau memberikan rasa kepada orang lain. Sehingga kalau engkau diajak dalam satu komunitas, orang-orang akan berkata, aku senang satu kelompok sama dia. Aku senang satu kelompok sama dia. Rasanya berbeda. Dia kalau dalam kelompok kerja di kuliah, dia aktif mengerjakan. Dia aktif mengerjakan. Dia mau tahu di hasil diskusi kelompok. Karena ada orang tidak mau mengerjakan dalam diskusi kelompok, paper yang sama, tetapi mau namanya nomor 1. Ada orang yang mau bicara di depan, tapi dia nggak mengerjakan tanggung jawabnya. Biarlah orang bisa merasakan hidupmu. Saudara, kalau orang merasakan hidupmu adalah rasa damai. Seperti Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Sehingga kalau orang temu dengan engkau, orang merasa damai. Peace. Kenapa? Karena dalam hatimu ada Yesus yang akan mengalirkan rasa damai. Sehingga engkau tidak suka pertengkaran, tidak suka perseteruan, tidak suka melakukan hal-hal pengkhianatan. Sehingga orang akan merasakan di hidupmu itu ada satu garam dunia.
Yaitu rasa membawa impact, membawa dampak sama sekelilingmu. Dimanapun engkau berada, garam diletakkan dimanapun dia akan memberikan asin. Rasa, sehingga hidupmu dimanapun akan orang bisa merasakan ada rasa damai, ada rasa tertib, ada rasa rajin bekerja, bertanggung jawab, berkarakter, tutur katamu gak ada kata-kata yang kotor, gak ada kata-kata yang kosong, gak ada kata-kata yang sembrono. Gak ada kata-kata binatang. Sehingga orang begitu senang bersama dengan engkau. Pernahkah engkau punya teman, engkau takut berteman dengan dia. Bahkan kedatangan dia dalam kelompokmu menakutkan. Karena dia mudah marah. Dan kalau marah kata-kata binatang, kita nggak senang dengan kehadiran dia. Saya pernah jumpa orang, walaupun pendeta kadang-kadang nggak semua juga saya harus temani. Tapi saya mulai seleksi siapa teman saya. Karena pergaulanmu menentukan siapa hidupmu. Tunjukkan 5 temanmu, itulah hidupmu. It's simple mengenal seseorang. Jadi kalau engkau menunjukkan 5 nama temanmu, dari 5 teman inilah, itulah dirimu. Siapa teman dekatmu 5, itulah dirimu. Oleh karena itu pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Oleh karena itu penting sekali saudara mulai menyeleksi siapa pergaulanmu, siapa pertemananmu. Tuhan bilang semua orang dikasihi, tapi enggak semua orang menjadi teman kita. Dan mau saya bilang enggak perlu banyak teman. Cari orang yang mau ketika engkau susah, dia ada bersamamu. Itu yang perlu kau jaga. Terlalu capek kau di grup WA-mu. Tapi ketika engkau susah, mereka tidak ada. It's okay engkau ada dalam grup WA. Tetapi yang perlu kau pelihara adalah orang yang mau peduli dengan dirimu ketika engkau mengalami banyak tekanan, banyak masalah. Dia ada bersamamu. Ketika engkau jatuh, dia gak meninggalkan engkau. Ketika engkau gagal, dia gak menghakimi engkau. Dia selalu ada tangannya untuk mengangkat engkau. Pelihara orang ini. Mungkin temanmu itu hanya ada 5 atau 10, tapi ini orang-orang yang berkualitas. Daripada teman yang senang banyak, tapi teman susah sedikit. Oleh karena itu saya mau katakan sama saudara, jadikanlah dirimu jadi garam dunia. Sehingga engkau punya rasa, hidupmu punya rasa. Bukankah kalau kita makan buah, kita akan tes rasanya. Lihatlah buah, kadang-kadang buah mangga. Siapa di sini yang sama kayak saya pernah melempar buah mangga orang lain? Saya pernah. Aku aja ya, kalian gak pernah ya. Memang semuanya kalian malaikat semuanya. Lempar buah mangga itu pulang sekolah. Nah saudara, buah mangga itu udah kita lempar, kita makan. Apa artinya? Udah disakitin, tapi dia masih memberi rasa. Hidupmu sudah disakitin oleh cowokmu, tapi engkau tetap mengampuni dia. Tapi engkau tetap mengasihi dia dan memberkati dia. Padahal engkau sudah disakiti. Tapi kalau engkau disakiti dengan cara mengkhianatimu, dia bermain 2 dengan wanita lain. Atau wanita bermain 2 dengan laki-laki lain. Mana lebih banyak sekarang? Cowok bermain 2 dengan cewek atau cewek bermain 2 dengan cowok? Ayo, pertanyaanku simple. A, cowok bermain 2 dengan cewek. B, cewek bermain 2 dengan cowok. A atau B? Siapa bilang A, angkat tangan. Cowok yang lebih banyak bermain 2. Oke. Nggak ada yang ngaku? Oke. Siapa yang bilang cewek lebih banyak? Wah. Saya pun udah mulai ke arah sana jawabanku. Karena saya udah jumpai orang-orangnya. Ya. Cewek mulai meningkat. Berkhianat dalam pertemanan. Dan paling parahnya, dia suka diantar jemput, tapi gak cinta. Hai cowok-cowok bilang,
sakit kali itu. Bilang sama dia. Bilang sama dia, jangan lakukan itu, sakit kali itu. Bilang sama cewek-cewek ini, bilang sama mereka. Bilang, di sini waktunya kau pelepasan. Berapa banyak bensinmu habis, uangmu habis, waktumu habis. Di hatinya, lumayan Gojek gratis. Dia nggak perlu lagi dia harus download. Kau sendiri yang menawarkan. Mau diantar, Dek? Maulah, Bang. Mau dijemput, Dek? Maulah, Bang. Bertahun loh. Tapi cewek seperti ini, dia akan kena batunya. Bertobat. Jangan lakukan seperti itu. Jadilah orang yang setia. Kalau engkau kepingin jumpa laki-laki setia, engkau dulu yang setia. Kalau engkau kepingin jumpa laki-laki yang jujur, engkau dulu yang jujur. Manusia menarik kepada yang sama. Kalau engkau berkhianat, engkau akan dapat pengkhianat. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Amin, pengkhianat. Amin lah bilang. Di hatimu aja, nggak usah ucapkan. Ya. Galatia 5 bilang, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kau bermain seperti itu, kau akan jumpa pemain. Dan kau akan menangis di masa pernikahan. Tuhan itu adil. Kau sakiti laki-laki itu, masuk kau ke pernikahan. Kau dapat yang pemain. Kau lebih sakit. Setelah kau menikah punya anak, suamimu bermain. Taburanmu akan kau tuai. Don't do it. Jangan lakukan itu. Supaya kelak engkau mendapatkan orang yang setia dan jujur. Saudara, hidup ini adalah bicara pengaruh. Jadilah pengaruh yang baik. Sehingga ketika engkau berteman dengan seseorang, orang bisa merasakan rasa setia di hatimu. Dia bisa feeling rasa jujur di hatimu. Sehingga ada satu sukacita yang luar biasa. Saudara, yang kedua kita akan belajar bahwa kita adalah hidup menjadi terang dunia. Katakan, saya terang dunia. Saya terang dunia. Matius 5 ayat yang ke-14 dikatakan adalah, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Gantang itu adalah pengukur liter daripada hasil panen. Baik beras, itulah gantang. Jadi kalau ada pelita, enggak mungkin diletakkan di bawah gantang. Jadi enggak kelihatan. Itu gantang itu seperti mangkok, seperti itu pengukur hasil panen. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Artinya hidupmu di atas sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik. Betul, Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat apa yang di depan mata. Saya nggak bisa melihat hatimu, tapi saya bisa melihat perbuatanmu. Bahkan orang lebih merasakan perbuatanmu daripada banyak ibadahmu. Orang lebih bisa mengingat perbuatan saya daripada khotbah saya. Beberapa waktu yang lalu ada anak mahasiswa yang kami bina. 25 tahun yang lalu di masa-masa di mana kesukar. Lebih mungkin 27-28 tahun yang lalu ketika saya mahasiswa. Dia mengalami kesulitan uang sehingga terancam untuk tidak kuliah. Kemudian kami anak-anak mahasiswa bersepakat menolong dia, berikan dia bantuan. Dan dia sampai ingat. Dia asal jumpa saya dengan teman-teman, saya nggak pernah lupakan. Dulu kami namanya ada persekutuan mahasiswa Kristen. Sehingga dia ingat perbuatan. Khotbah saya mungkin nggak diingat dia lagi, tapi perbuatan akan diingat. Oleh karena itu perbuatanmu akan dikenang sampai mati. Tapi kata-katamu itu akan dilupakan. Perbuatan lebih berpengaruh, action louder than words. Bahwa tindakan lebih kuat pengaruhnya daripada kata-kata. Saya mengajak sama saudara berbuat baik kepada semua orang.
bahkan kepada musuh. Ingat dalam Roma 12 ayat yang ke-17, 18, 19, 20, 21 dikatakan. Berbuat baiklah kepada semua orang. Bahkan dikatakan berilah makan minum seterumu. Ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Pertahankan perbuatan baikmu. Jangan pernah ada di hatimu membalas kejahatan. Kalau ada orang yang sudah kau dekati berjalan bersama, tiba-tiba dia jumpa dengan orang lain, pindah, berkati dia. Berkati dia, nggak usah kau mengutuk dia. Oh, kudoakan dia, buncit nggak turun-turun perutnya. Nggak usah doakan dia disambar petir, nggak usah doakan dia kecelakaan, berkati dia. Kalau itu yang kau lakukan, kau akan ketemu orang yang tepat. Tuhan akan memberikan kepadamu pasangan yang sepadan dengan engkau, yang terbaik. Karena Tuhan tahu hatimu yang tulus, hatimu yang jujur, hatimu yang memberkati. Saya percaya saudara menjadi garam dan terang dunia. Itulah identitasmu, bangkitlah. Kalau engkau mungkin masa-masa ini ada masa-masa down, pernah gagal, pernah salah, I'm sorry. Mungkin engkau pernah berkhianat, bermain dua, bertobat. Tuhan angkat engkau kembali. Karena itu bukan identitasmu. Identitasmu adalah jujur, setia, bertanggung jawab. Tuhan memberkati engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi, Tuhan inilah hidupku. Di dalam kitab Yesaya 60 dikatakan ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan mau engkau bangkit menjadi terang. Karena dunia ini gelap. Tapi Yesus sumber terang ada padamu. Dan engkau menjadi terang dunia. Lewat terangmu orang datang kepada sumber. Orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Karena engkau membawa pengaruh yang baik. Engkau membawa berkat bagi banyak orang. Dari cara hidupmu, tutur katamu, perilakumu. Engkau memberikan pengaruh yang baik kepada sesama.